Halo teman-teman, apa kabar nih? Semoga kalian selalu sehat dan bahagia ya. Hari ini aku mau ajak kalian kenalan sama harta karun Indonesia yang sering banget dilupakan. Bukan emas, bukan juga permata, tapi buah-buahan unik dan langka yang cuma ada di negeri kita tercinta. Ada yang rasanya mirip leci, ada yang dipercaya bikin tubuh harum alami, bahkan ada yang penuh makna budaya Jawa. Seru banget kan? Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya, supaya kalian gak ketinggalan info seru seputar alam dan budaya Indonesia. Kalau udah, yuk langsung kita mulai. 1. Buah matoa. Nah, buah pertama datang dari Papua, namanya matoa. Sekilas kalau kalian lihat, bentuknya agak mirip rambutan. Tapi bedanya, kulitnya lebih halus dan gak berbulu. Begitu dibuka, daging buahnya bening dan kenyal, mirip leci atau kelengkeng, dengan rasa manis yang segar. Pohon matoa ini gede banget loh, bisa tumbuh sampai lebih dari 20 meter. Di Papua, pohon ini dianggap membawa keberkahan, jadi sering dijaga baik-baik di sekitar perkampungan. Yang bikin makin keren, matoa kaya akan vitamin C dan E. Vitamin C buat jaga imunitas, sedangkan vitamin E bagus banget buat kulit biar awet muda. Makanya, kalau lagi musim panen, buah ini langsung ludes diburu masyarakat. Tapi sayangnya, matoa cuma berbuah sekali setahun. Jadi kalau kalian bisa nemu matoa pas musimnya, wah, itu keberuntungan besar banget. Rasanya enak, manfaatnya banyak, dan punya nilai budaya juga. Kebayang nggak sih nikmatnya makan buah matoa sambil duduk di bawah pohonnya di Papua? Pasti mantap banget ya. Buah kepel. Buah kedua ini penuh cerita sejarah dan mitos, teman-teman. Namanya kepel. Dulu di masa kerajaan Jawa, buah kepel ini spesial banget. Para putri bangsawan suka makan kepel karena dipercaya bisa bikin aroma tubuh jadi harum alami. Wah, bisa dibilang semacam parfum alami zaman dulu ya. Bentuknya bulat kecil, kulitnya coklat. Kalau digigit, rasanya manis bercampur sedikit sepat, dan dagingnya lembut banget. Uniknya, daging buah kepel ini menyatu dengan bijinya. Jadi teksturnya beda dari buah kebanyakan. Selain itu, pohon kepel dianggap simbol kesuburan dan persatuan. Di Keraton Yogyakarta dan Surakarta, pohon ini bahkan dilindungi dan ditanam sebagai tanaman langka. Dari segi kesehatan, buah kepel juga keren. Katanya bisa bantu menurunkan kolesterol dan menjaga kesehatan ginjal. Sayangnya, makin kesini, pohon kepel makin jarang ditemui. Jadi kalau kalian ketemu buah ini, jangan lupa dicoba ya, karena ini benar-benar buah bersejarah. Kebayang nggak? Makan buah yang sama dengan yang dulu dimakan para putri keraton? Rasanya pasti ada nuansa mistis dan elegannya gitu ya. Selanjutnya ada buah yang nggak kalah menarik, namanya mundu. Kalau kalian lihat sekilas, bentuknya bulat dengan kulit kuning cerah, mirip banget sama apel. Tapi jangan tertipu ya, karena rasanya beda jauh. Mundu punya rasa asam manis yang segar banget. Di Jawa Barat, buah mundu sering dijadikan bahan rujak atau manisan. Kalau dimakan bareng bumbu rujak pedas manis, wah, lidah langsung bergoyang. Selain enak, mundu juga dipercaya mengandung antioksidan tinggi yang bisa melawan radikal bebas. Jadi sehat juga buat tubuh kita. Sayangnya, mundu makin jarang dibudidayakan. Banyak orang lebih milih nanam mangga atau durian yang laku di pasaran. Akibatnya, mundu sekarang jadi buah langka. Padahal rasanya khas banget loh. Bayangin deh, lagi panas-panas siang hari, terus kalian makan mundu dingin dari kulkas. Pasti seger banget. 4. Buah lakum. Buah berikutnya datang dari Sulawesi, namanya lakum. Kalau sudah matang, warnanya hitam keunguan, rasanya asam menyegarkan mirip anggur liar. Masyarakat lokal biasanya makan lakum langsung atau dipakai untuk menjaga kesehatan pencernaan. Kadang-kadang juga diolah jadi sirup alami yang segar banget. Yang bikin unik, lakum ini kebanyakan tumbuh di hutan liar, bukan di kebun. Jadi wajar banget kalau banyak orang luar Sulawesi nggak kenal buah ini. Bayangin aja, jalan-jalan di hutan Sulawesi, nemu buah kecil-kecil berwarna ungu tua, terus langsung dipetik dan dimakan. Rasanya asam, nyegerin, bikin badan segar lagi. Seru banget kan? Buah bisbul. Selanjutnya ada buah yang tampilannya eksotis, namanya bisbul, atau sering disebut buah mentega. Kulitnya merah kecoklatan, daging buahnya putih lembut.
Waktu dimakan, teksturnya mirip mentega dengan rasa manis agak sepat. Dulu, buah ini cukup populer di Jawa, terutama pada masa kolonial Belanda. Bahkan ada catatan bahwa orang Belanda suka banget sama buah ini karena keunikan rasanya. Selain enak, bispul kaya serat, jadi bagus buat pencernaan. Sayangnya sekarang pohon bispul jarang dibudidayakan karena kalah populer sama buah impor. Jadinya, bispul makin lama makin langka. Kalau kalian nemu bispul di pasar tradisional atau kebun tua, wah, jangan sampai dilewatkan ya. Karena ini bukan cuma buah, tapi juga bagian dari sejarah kuliner Indonesia. Buah rukam. Keenam ini kecil-kecil mirip anggur. Namanya rukam. Waktu masih muda, warnanya hijau. Kalau sudah matang, jadi ungu kehitaman. Kalau dimakan langsung, biasanya rasanya agak sepat. Tapi begitu diolah jadi manisan atau asinan, rasanya berubah jadi lezat banget. Di masa lalu, anak-anak desa sering ngemil rukam sebagai jajanan sehari-hari. Selain enak, rukam juga kaya antioksidan. Tapi sama seperti buah lain yang kita bahas tadi, pohon rukam makin jarang ditemui karena banyak diganti tanaman yang lebih menguntungkan. Bayangin deh, kalian lagi nongkrong sore-sore di desa, terus ada nenek keluarin toples berisi manisan rukam. Rasanya manis, asam, sepat. Bikin nostalgia banget. 7. Buah jamblang duet. Buah selanjutnya mungkin ada yang pernah lihat, namanya jamblang. Atau ada juga yang nyebut duet. Warnanya hitam keunguan, rasanya manis, asam, sepat campur jadi satu. Dulu pohon jamblang sering ditanam di halaman rumah atau di pinggir jalan sebagai peneduh. Jadi buat orang tua kita, buah ini lumayan familiar. Yang menarik, jamblang ternyata punya manfaat luar biasa untuk kesehatan. Penelitian bilang, jamblang bisa bantu menurunkan kadar gula darah. Jadi bagus banget buat penderita diabetes. Selain itu, jamblang juga bisa dijadikan sirup atau jus dengan warna ungu pekat yang cantik banget. Tapi sayang, sekarang banyak anak muda yang nggak kenal buah ini, karena pohonnya makin jarang ditemui. Kebayang nggak minum jus jamblang dingin dengan warna ungu elegan? Segar sekaligus menyehatkan. Kedelapan, buah buni. Berikutnya ada buah buni. Buah ini tumbuh bergerombol, warnanya merah sampai ungu kehitaman kalau matang. Rasanya asam segar, bikin nagih. Masyarakat Sunda pasti kenal buah ini karena sering dipakai buat rujak tradisional. Bayangin rujak dengan potongan mangga muda, jambu air, ditambah buni yang asam segar. Dijamin bikin keringetan tapi bahagia. Selain enak, buni kaya vitamin C yang bisa meningkatkan daya tahan tubuh. Sayangnya, pohon buni sekarang udah jarang ditanam. Banyak orang lebih pilih buah yang lebih gampang dijual. Padahal, buni ini punya rasa khas yang susah banget diganti sama buah lain. Buah ke-9 namanya kecapi. Bentuknya bulat dengan kulit kuning kecoklatan. Rasanya manis keasaman, enak banget dimakan segar atau dijadiin campuran es. Yang menarik, pohon kecapi sering digunakan buat reboisasi karena akarnya kuat menahan erosi. Jadi bukan cuma buahnya enak, tapi pohonnya juga punya manfaat besar buat lingkungan. Selain itu, daunnya juga dipakai dalam pengobatan tradisional. Jadi kecapi ini multifungsi banget. Sayangnya, makin sedikit yang mau membudidayakan pohon kecapi, jadinya buah ini susah banget ditemukan di pasaran. 10. Buah sawo kecik. Dan buah terakhir, ini favoritku karena punya filosofi yang indah. Sawo kecik. Bentuknya kecil, warnanya merah bata sampai coklat gelap. Rasanya manis legit, cocok banget jadi camilan. Dalam budaya Jawa, sawo kecik punya makna dalam. Kata sawo berasal dari sarwo yang artinya serba, dan kecik berarti kecil. Jadi filosofinya adalah manusia sebaiknya selalu berbuat baik meski dalam hal-hal kecil. Karena itu pohon sawo kecik sering ditanam di keraton atau tempat-tempat bersejarah sebagai simbol kebaikan. Sayangnya, sekarang buah ini makin jarang ditemui. Padahal selain rasanya enak, nilai budayanya luar biasa tinggi. Bayangin aja, makan buah kecil manis sambil mengingat bahwa setiap kebaikan kecil punya arti besar. Indah banget kan? Nah teman-teman, itu dia 10 buah unik dan langka di Indonesia. Dari matoa yang eksotis, kepel yang penuh mitos, sampai sawo kecik yang syarat makna budaya. Semua ini bukti betapa luar biasanya kekayaan hayati Indonesia. Sayangnya, banyak dari buah ini yang mulai langka dan terlupakan. Jadi tugas kita adalah menjaga dan melestarikannya.
Kalau bisa, yuk tanam lagi buah-buah lokal ini, biar generasi berikutnya juga bisa merasakan kelezatan dan keunikannya. Kalau kalian pernah lihat atau bahkan coba salah satu buah tadi, cerita dong di kolom komentar. Aku pengen banget dengar pengalaman kalian. Dan pastinya, jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini supaya kita bisa terus berbagi info menarik tentang alam dan budaya Indonesia. Terima kasih banyak sudah nonton sampai habis. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!